warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya perwakilan dari kelas 8 sebagai klasifikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan kelima dan beberapa materi lainnya seperti ekobrik, hidrogel, dan herbisida Iwaseda. Di sini saya Sadira Alif Hermawan sebagai presenter dan rekan saya Muhammad Talib sebagai moderator. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama di sini kita akan membahas tentang T5 kali ini, hidrogel, ekobrik, herbisida, dan waseda. T5 kali ini adalah T5 ke-6 bagi kelas 8. T5 kali ini bertemakan rekayasa dan teknologi yang berjudul Selamatkan Lingkungan, Rawat Alam, dan Sistem Integrasi. T5 kali ini mendorong unsur gotong royong dalam usaha merawat lingkungan dan memilah dan mengelola sampah. Yang pertama adalah hidrogel. Hidrogel adalah jaringan 3D yang dapat dari bahan polimer hidroksilik yang cepat menyerap dan menahan air atau cairan lainnya. Fungsi hidrogel adalah untuk membantu mengurangi volume dan mengatasi penyerapan air dengan tetap memenuhi kebutuhan air tanaman hias yang akurat. Pemakaian hidrogel sebagai media tanam merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penyiraman penggunaan hidrogel dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang diantaranya sebagai bahan polimer super absorb. Materi berikutnya adalah ekobrik. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi rapat dengan sampah plastik bekas untuk menciptakan blok bangunan yang dapat dipakai ulang yang mencapai penyerapan plastik. Ekobrik mengurangi sampah plastik serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik bekas untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Ekobrik dapat dimanfaatkan untuk membuat blok bangunan, membuat kursi atau meja, dan masih banyak kerajinan lainnya. Dan tentunya dapat mengurangi penumpukan sampah plastik. Materi berikutnya adalah herbisida. Herbisida alami adalah zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan tanaman gulma tanpa merusak tanaman lainnya. Jika digunakan secara teratur dan tertakar, herbisida dapat menjadi pembunuh gulma yang baik. Tapi sayangnya, herbisida yang mengandung glifosat dapat mencemari tanah dan di sekitar area yang dirawat. Jika digunakan secara berlebihan, jadi sebisa mungkin jangan digunakan terlalu banyak. Herbisida alami dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, yaitu cuka dan garam, lalu direbus beberapa menit. Cuka dan garam adalah bahan-bahan yang mengandung asam dan garam. Dan garam dapat merusak sel-sel tanaman gulma. Materi berikutnya adalah waseda. Waseda atau wadah cuka dapur adalah wadah berbentuk tabung dengan ukuran sekitar 110 cm yang digunakan untuk mengelola limbah dapur khususnya sampah organik sisa makanan. Manfaat dari teknik waseda ini adalah mengurangi sampah organik, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Cara pembuatan waseda yaitu dengan menggunakan pipa atau tarangan berukuran 120 cm dengan lingkaran berdiameter 6 inci yang ditanam ke tanah dengan kedalaman 30 sampai 40 cm. Bagian yang ditanam diberi sejumlah lubang sebagai jalan masuk cacing. Sekian presentasinya, ada kata pepatah mengatakan, tak bertanya maka akan sesat di jalan. Jadi mari kita buka sesi tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya? Yang jawab. Aku mau tanya, kalian kan membuat tanaman dengan media hidrogel. Seberapa efektifkah hidrogel digunakan sebagai media tanam dan bagaimana cara merawatnya agar tanamannya tumbuh lama? Karena kalau yang ibu lihat selama ini seminggu lah, seminggu. Bagaimana cara merawatnya? Untuk itu, bisa saya jawab dulu ya Ibu. Menurut saya, hidrogel itu benar-benar efektif untuk menjadi media tanam. Untuk membuat tanamannya tumbuh lebih lama, bisa diganti Bu. Jadi hidrogelnya bisa diganti selama seminggu sekali atau lebih Bu.
Yang ditanyakan bukan diganti, bukan bagaimana cara merawatnya. Karena kan hidrogel itu kalau kita lihat bisa sampai berbulan-bulan, cuma bagaimana merawatnya. Bukan diganti, kalau diganti nanti kalau lebih lebih mahal dari media tanam tanah dong, mendingan beli tanah satu karung gitu. Kalau kalau hidrogel kan kita untuk ini apa keindahan juga untuk apa kemudahan merawatnya gitu kan hidrogel. Bagaimana cara kamu merawat hidrogelnya agar tanamannya tumbuh subur? Kalau cara soalnya sudah besar bertahan 3 bulan. Tadi kamu bilang 3 minggu ya? 3 bulan sekali. 3 bulan. Oke. Apakah tanamannya akan bertahan dengan 3 bulan itu? Bagaimana cara merawatnya agar tanaman bertahan? Karena seminggu saja ibu lihat banyak yang layu. Seminggu saja banyak yang layu. Bagaimana cara merawat? Cara merawatnya jangan cuma belajar aja berdaun, jadi kasih air juga. Jadi jalan bergerak aja, sama dia juga bergerak aja. Itu aja. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Masih di hidrogel ya. Menurut kalian kelebihan menggunakan media hidrogel dibanding misalnya pakai tanah itu apa kelebihannya? Kelebihan menggunakan hidrogel. Keuntungan Ya, kelebihannya dibanding media yang lain. kayak tanah gitu. Dibanding yang lain aja. Apa? Kemampuan saraf dari hidrogel ini lebih beberapa kali lipat dibandingkan tanah. Jadi apa? Jadi si tanaman itu lebih tumbuh luas sama kita juga. Tanaman hidrogel ini bisa dimanfaatkan sebagai pengenalan lingkungan. Jadi setelah dipakai bisa digunakan lagi, bisa dibuang. Menurut kamu bisa lebih subur dibanding tanah? Mungkin sih. Boleh ditutup dulu. Silakan moderator ditutup dulu. Ya, dari contoh kami, mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk 8 narasumber presentasinya. Kasih tahu ya ibu ya, hidrogel itu tidak mengandung unsur hara, jadi nggak akan lebih subur dibanding tanah. Jadi untuk subur tetap harus menggunakan Untuk selanjutnya